Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Insira dengan NIM 23010100029. Pada materi kali ini saya akan membahas tentang implementasi algoritma serta membangun MST dari graf berbobot yang tak berarah. Nah, ini merupakan beberapa topik pembahasan yang akan saya bahas pada materi kali ini. Yang pertama terdapat algoritma prim. Algoritma prim adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan minimum MST dalam graf yang berbobot. Selanjutnya ada prinsip kerja algoritma prim. Prinsip kerja algoritma prim ini dia bekerja dengan memperluas pohon spanning. Selanjutnya ada pula keunggulan pada algoritma prim. Yang pertama itu dia penerapan yang sangat luas dan efisiensi untuk graf yang padat. Selanjutnya ada algoritma Barufka yang sebenarnya dia ini memiliki arti yang sama saja seperti algoritma prim menemukan minimum MST pada graf yang berbobot, hanya saja berbeda pada prinsip kerja dan keunggulannya. Pada prinsip kerja Barufka, ia bekerja secara iteratif yang memperbaiki MST secara bertahap. Ada pula keunggulan pada algoritma Barufka. Yang pertama, dia bekerja secara paralelisme, banyak komponen yang dapat diproses secara sekaligus. Selanjutnya, kinerja yang baik pada graf yang padat. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemrograman yang sudah saya buat. Pada baris import pertama digunakan untuk mengimplementasikan algoritma prim, sedangkan pada import kedua digunakan untuk simulasi visualisasi graf, dan import yang ketiga digunakan untuk menggambar graf. Nah, yang pertama ini ada codingan untuk algoritma prim ya teman-teman. Yang pertama ada MST sama dengan buka kurung tutup kurung itu untuk daftar sisi MST-nya, di bawahnya untuk simpan not yang sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya ada format untuk berat, not akhir dan not awal. Yang terakhir ada untuk total berat dari MST. Untuk bagian bawahnya ini untuk mengambil sisi dari berat yang paling terkecil pada algoritma prim. Kemudian untuk baris codingan selanjutnya ini untuk jika not belum dikunjungi. Lalu kemudian ada tandai not sebagai sudah dikunjungi. Kemudian untuk if press not is not known itu jika ada not sebelumnya ditambahkan ke dalam MST. Nah, di bawahnya terdapat tambahkan berat ke total. Terus kemudian bisa kita masukkan semua tetangga dari current node ke min heap. Kemudian untuk codingan yang bagian sini ini menjelaskan hanya untuk menambahkan tetangga yang belum dikunjungi sebelumnya. Selanjutnya kita kembalikan MST dan total berat. Selanjutnya ada codingan untuk algoritma Barufka. Pertama di sini saya melakukan inisialisasi parent untuk union find. Selanjutnya ada untuk union find dengan rank tertentu. Kemudian kita isi daftar sisi MST dan total berat dari MST-nya. Ada pula fungsi find untuk union find-nya. Kita bisa lihat pada codingan ini. Ini untuk path compression return parent node-nya ya teman-teman. Oke, codingan selanjutnya ini masih sama untuk fungsi union untuk union find-nya, hanya saja ini gabungan jika berbeda komponennya. Kita bisa lihat, perhatikan di bagian sini ini menggunakan codingan if else ya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi while untuk mengetahui selama MST belum lengkap. Di bawahnya ada chipset untuk menyimpan sisi termurah dari setiap komponen. Kemudian kita bisa temukan sisi termurah untuk setiap sisi komponen. Nah, ini codingan untuk menemui sisinya ya teman-teman. Jadi oke, ini bagian codingan untuk menemukan jika komponennya berbeda teman-teman. Selanjutnya ada codingan tambahkan sisi termurah ke dalam MST. Nah, kita bisa lihat sama-sama ini bentuk codingannya, dan paling bawah ini dia untuk memastikan tidak membentuk sebuah siklus. Setelah kita pastikan tidak membentuk siklus, kita tambahkan berat ke total, kemudian gabungkan komponennya dan kembalikan MST dan berat totalnya.
Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam fungsi untuk visualisasi graf dan MST. Ini merupakan bentukan codingannya, dan kemudian pada bagian ini merupakan tambahkan semua sisi ke dalam graf. Selanjutnya bisa kita layout graf menggunakan sparing layout dan ambil sisi dari MST. Nah, baik teman-teman, pada tahap ini kita dapat menggambarkan graf asli dengan warna dan label. Kita bisa menyesuaikan size, color, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya bisa kita gambarkan MST dengan warna merah dan lebih besar. Setelah kita sesuaikan, dapat kita tampilkan gambarnya. Oke, di sini ada contoh penggunaan. Jadi ini merupakan salah satu input graph dalam bentuk adjacency list graph. Oke, baik teman-teman, ini sisa tinggal kita tampilkan saja pada terminal. Maka kita tinggal print algoritma prim, kemudian print MST print, total berat MST, total weight prim. Kemudian juga begitu sebaliknya pada algoritma Berufka, dan dapat kita visualisasi graf dan MST menggunakan algoritma prim. From the start, there would be a day where things would change, babe. It's just I gave you my heart, thinking you would stay, but you walk away. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat saya pelajari dari materi kali ini, sebenarnya baik algoritma prim maupun algoritma Berufka ini sangat efektif dalam menemukan minimum MST. Hanya saja ini tentang pemilihan pribadi dan kebutuhan yang sangat spesifik. Terima kasih.